Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus memakai ilustrasi pohon untuk membedakan manakah orang Kristen sejati dan manakah yang palsu. Pohon yang baik pasti mengeluarkan buah-buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah-buah yang buruk. Demikian pula orang baik akan melakukan perbuatan baik, karena di dalam hatinya hanya ada kebaikan. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan, karena di dalam hatinya penuh kejahatan. Selanjutnya, saudara-saudari, Yesus menekankan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hatinya. Dengan demikian, dari perkataan-perkataan yang diucapkannya, kita dapat mengenali apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak. Jika diperluas maknanya, maka hati yang baik bukan saja menghasilkan perkataan baik, tetapi juga pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala hal yang baik lainnya. Yesus melanjutkan pula pengajarannya dengan berkata bahwa orang baik adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Bukan sekedar menyebut-nyebut nama Allah. Orang yang baik itu adalah pelaku-pelaku firman Allah. Mereka diumpamakan sebagai orang-orang yang mendirikan rumah dengan fondasi batu. Rumah sedemikian akan bertahan menghadapi banjir air bah. Orang yang jahat adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Allah. Mereka diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa fondasi yang baik. Rumah itu akan rubuh
ketika banjir melanda. Saudara-saudariku, murid yang sejati senantiasa mengisi tabung hatinya dengan perbendaharaan yang berkualitas. Murid seperti itu sama dengan orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Sedangkan murid yang mengisi hatinya dengan perbendaharaan buruk sama dengan orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Ia bagaikan seorang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara-saudari, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengenali isi hati seseorang. Caranya cukup sederhana. Kita hanya perlu mendengar apa yang dikatakannya dan melihat tindak tanduknya setiap hari. Jika seseorang berbicara tentang hal yang baik, benar, dan membangun, itu sudah bagus. Namun perkataan saja tidak cukup. Kita juga harus melihat keselarasan tindakannya dengan perkataannya. Jika selaras, maka kita dapat menilainya sebagai pribadi yang baik. Saudara-saudari, lamanya orang menjadi Kristen atau berapa lama dia itu terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak menjamin 100% hidupnya berbuah baik bagi Tuhan. Buah berbicara tentang hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Buah itulah yang Tuhan lihat dalam kehidupan seorang Kristen. Sebab seperti Yesus katakan dalam Yohanes bab 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sebaliknya, jika sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan dan tetap saja tidak berbuah, maka dikatakan dalam Matius bab 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudari, Tuhan mengenal umat-Nya. Dia tahu mana yang sejati dan mana yang palsu. Yang palsu pada suatu hari akan terbongkar kepalsuannya, sama seperti rumah yang roboh. Yang sejati pada suatu hari akan nampak kesejatiannya, sama seperti rumah yang tegak berdiri. God bless you.